Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim wal ulama, para kiai, para ustaz, para kesepuhan, para muslim-muslim dihormat, Ketua DKM Baitur Rahmah Ustaz Muhammad Nur Zain, bil khusus Sahibul Fadilah Al-Alim Ibnul Alim, guru orang sadayana Al-Ustaz Ahmad Fauzan LC. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengambilkan urusanana, masih ngambil di rezekina, majapkeun yuswana sareng barokah sadayana, amin Allahumma amin. Para jamaah, Bapak Ibu sadayana, para orang tua kami, para remaja, khususnya remaja Masjid Baitur Rahmah, oke ketuana Rifki Al-Wafi, para santri sadayana, alhamdulillah kita ejing anu barokah ieu. Urang sadaya ditakdirkeun ku Allah Subhanahu wa taala kangge salik di tempat anu mulia daya sanes. Dan kangge tolak ilmu. Meskipun alhamdulillah ini adalah, kalau tidak salah, tahun ketiga Ustaz. Tahun ketiga Masjid Baitur Rahmah mengadakan talk show tentang zakat fitrah yang diisi oleh guru kita yang sudah tidak asing lagi, insyaallah. Jadi bapak dan ibu, apabila ada yang kurang jelas, tidak paham masalah zakat fitrah, agar amalan zakat fitrah kita diterima oleh Allah, maka simak baik-baik materi yang akan disampaikan oleh beliau. Karena apabila kita berzakat fitrah tanpa ilmu atau beribadah tanpa ilmu, akan tertolak oleh Allah. Kama qala sahibu Sofati Zuhad, kullu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Baik, para Bapak Ibu orang tua kami, untuk memanfaatkan waktu karena beliau ini tidak akan lama di sini. Sini saya sudah menyiapkan 27 pertanyaan tentang zakat. Nanti Bapak Ibu yang pertanyaannya sama tidak perlu bertanya kembali. Akan tapi barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh mengajukan pertanyaan. Baik, untuk mukadimah kepada Al-Mukarram Ustaz Ahmad Fauzan, mohon untuk menyampaikan materi tentang zakat fitrah kurang lebih 10 menit kepada beliau. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Nawaina ta'aluma wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa' wal mudzakarata wal istidhkar wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a lil huda wa dalalata ala al khair ibtigha wajhillahi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para guru-guru kita semuanya, para kiai, para kesepuhan, para asatidzah Desa Kondang Sari, yang kita doakan beliau-beliau semoga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dapat membimbing kita semua menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh aparatur pemerintahan Desa Kondang Sari, dan juga yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Baitur Rahmah, bil khusus Ketua DKM teman saya waktu di pondok ngan abdi Mabadung ai Ustaz Nur Zain Mante. Jadi rada benten
Alhamdulillah beliau sekarang jadi ketua DKM. Semoga diberikan keistiqomahan, kesabaran, keikhlasan untuk membawa Masjid Baitur Rahmah menjadi masjid yang betul-betul makmur dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Akhinal Karim, pembawa acara Ustaz Daab, juga sahabat kami dan juga para orang tua kami, para hadirin wal hadirat, teman-teman remaja Masjid Baitur Rahmah yang semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga Allah jadikan perkumpulan kita pada pagi hari ini sebagai mukadimah perkumpulan kita nanti di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua insyaallah dikumpulkan kembali nanti di surga seperti ini. Langsung saja karena waktu yang sangat singkat. Nggak tahu mungkin sudah percaya apa gimana. Jadi saya ini dikasih tahu kemarin, Bu. Kemarin sekitar jam 5 saya lagi nunggu mau buka puasa, ditelepon sama Ustadz Nuzen. Gini, kapan acaranya? Besok saya bilang. Masya Allah. Jadi saya nggak ada persiapan. Sementara tadi katanya pertanyaan 27 pertanyaan. Semoga saja nanti bisa menjawab ya. Sedikit saya gambaran bahwa zakat fitrah ini hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang menemukan juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal, yang menemukan Ramadan dan juga menemukan Syawal. Artinya sampai malam hari raya masih hidup, berarti merasakan Ramadan dan merasakan apa? Syawal. Berarti kalau ada orang mati di bulan Ramadan, maka berarti tidak wajib zakat. Atau misalkan Ramadan akhir, jam berapa? Setengah 6 sebelum maghrib. Pas maghribnya ini diumumkan lebaran, tapi tadi sebelum maghrib jam setengah 6 orang ini meninggal dunia. Bagaimana? Maka orang ini tidak wajib zakat fitrah. Atau ada orang yang lain takbiran ieu mah keur ngahujun lahiran, wah borojol lahir, anaknya laki-laki, akhirnya dipasih nami Fitri. Kenapa? Karena pas Idul Fitri, malaman lebaran batur takbiran ieu keur ngahujun ya. Lahirlah anak ini, dia menemukan Ramadan tidak, karena malam hari raya. Maka orang bayi ini tidak wajib dizakati, tidak wajib zakat fitrah. Tapi kalau misalkan lahirna jam setengah genep sonten sebelum naon, sebelum Id, berarti menemukan Ramadan walaupun cuma setengah jam, dan malam lebaran masih hidup juga, maka berarti si bayi ini wajib dizakati ya, karena menemukan Ramadan dan juga menemukan bulan Syawal. Satu. Kedua, dan mempunyai bahan pokok setelah kebutuhan bagi orang tersebut cukup untuk makan 1 hari 1 malam. Jadi kieu mun aya jalmi santos non sampai masuk malam hari raya dia masih hidup dan dia punya bahan pokok untuk makan dirinya dan keluarganya cukup kangge 3 kali imam. Berarti kenjing pagi-pagi sarapan, siang dan sore atau malam. Kira-kira seberapa kilo? Tergantung keluarga nanya. Lamun misalkan cuman 2an bae kinten-kinten 1 kilo cekap teh, jangan 3 kali imam 2an. Cekap. Nah, entos ieu aya beas 1 kilo kangge tuang ke enjing selama 1 hari, berarti 3 kali makan, dan dia masih punya beras, masih punya bahan pokok atau uang, maka berarti ia jami wajib zakat fitrah. Walaupun biasanya tinggal sisa misalkan 3 kilo, santos anjeunna nyandak 1 kilo kangge tuang buat makan dirinya besok selama 3 kali, masih kena aya langkungan ngan 3 kilona. Apakah wajib mengeluarkan zakat? Wajib. Ieu kan duaan Ustad, sementara zakatnya misalkan ngambil yang 2,5 kilo, berarti nu hiji 2,5 nu hiji 0,5 kilo, kumaha? Maka yang 2,5 kilo berarti yang suaminya, yang 0,5 kilonya buat istrinya. Kan 0,5 kilo, da aya nangan sakit gituna. Terus nanti buat besok gimana makannya? Itu urusan lain.
kan belum tentu kita hidup juga sampai besok, betul nggak? Maka syaratna nu wajib zakatnya naon? Hiji, mendakan Ramadan sareng mendakan naon? Bulan Syawal, berarti malam hari raya masih hidup. Kedua, tos cekap cukup buat makan dirinya dan keluarganya untuk 1 hari 1 malam makan. Lebihnya kalau dia masih punya beras, walaupun cuma 3 kilo, wajib dikeluarkan. Untuk besok bagaimana? Besok beda lagi urusannya. Tapi ini wajib zakat fitrah. Tapi nanti dipandang dari sisi lain, ya jami gaduh biasanya kan tinggal 3 kilo deui sisana, begitu dizakatkan berarti tegaduh naon-naon, berarti dia fakir miskin boleh nerima zakat? Boleh, tapi dia juga tetap kewajiban mengeluarkan zakat karena syaratna jami nu ngaluarkeun zakat fitrah. Hiji, mendakan Ramadan sareng Syawal. Kedua, tos cekap kangge tuang anjeunna sehari semalam masih aya lebihan, maka lebihanna wajib dikeluarkan. Jelas lagi ka dieu? Nah, terus untuk masalah zakat fitrah itu ada waktu jawaz, artinya waktu dibolehkan. Kapan? Dari mulai awal Ramadan. Kamari kaping hiji, begitu masuk Ramadan langsung abdi make zakat fitrah ayeuna bae lah, mumpun aya gaduh beasna, bagaimana? Boleh. Tanggal 2, 3, 4, 10, 15, 20 ayeuna tanggal 27 dikeluarkan, boleh. Namina waktu jawaz. Nanti begitu masuk malam hari raya, begitu diumumkan ke pemerintah setelah hasil ru'yah bahwa besok hari raya, maka berarti masuk hukum wajib. Waktu wajib. Nah, iya wajib. Sampai kapan waktu wajib? Sampai nyata besok maghrib. Misalkan dinten ieu lebaran ya. Berarti kayak sonten maghrib teh eta terakhir naon wajibna. Tapi anu afdol nama aing ngaluarkeun zakatnya salaresna mah saentos salat subuh sebelum salat Aid. Tapi dasari ibu jaminannya. Jadi kedah nu afdol, nu paling sae kedah nama naon? Urang salat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahmah bari mantun beas. Selesai salat pasikeun ka panitia atau ka amil atau uih dibantun mampir kata tanggi nu dituju anu mustahik tadi berhak menerima zakat dipasikeun. Nah, itu yang paling afdol. Kapan? Setelah salat subuh di hari raya sebelum salat Aid. Ada waktu makruh kirang sae tapi masih boleh. Kapan? Saentos salat Aid sebelum maghrib. Tos salat Id can dipasikeun keneh bae, kahilapkeun, boh teu kabujeng. Boleh apa tidak? Boleh. Pasikeun. Sampai kapan waktuna? Sampai maghrib engke sonten. Nah, kalau sudah masuk waktu maghrib ternyata can dipasikeun padahal barangna aya, beasna aya atau uangnya ada buat zakat, maka berarti hukumna haram, berarti jatuhnya qadha. Ya. Karena apa? Karena waktunya sudah habis. Tapi apakah tetap wajib dikeluarkan? Tetap wajib dikeluarkan, tapi dosa. Kenapa? Karena sampai waktunya habis dia masih belum mengeluarkan zakat, kecuali beasna teh di jalan keneh. Abi teh gaduh beas mah seueur. Di mana? Macet di jalanna. Ayeuna di mana? Di Indramayu keneh. Sampai wayah maghrib dinten lebaran beas tak can dongkap atau uang ada tapi ternyata ATM-na kosong atau ke ATM pina salah baik, malum liurnya. Akhirnya malah keblokir. Waduh, gimana? Kalau seperti ini karena ada uzur, maka walaupun sampai maghrib belum dikeluarkan, hukumnya boleh, tidak apa-apa. Artinya tidak apa-apa itu tidak dosa. Ya, tapi lamun misalkan teu aya naon kok teu dikeluarkeun sampai maghrib dinten lebaran, maka hukumna haram, tidak diperbolehkan. Itu sebagai muqaddimah saja untuk zakat fitrah. Nanti selanjutnya lebih ke tanya jawab karena itu lebih penting ya. Mangga. Alhamdulillah, syukur jazilan untuk Ustaz yang telah menjelaskan kewajiban zakat fitrah. Paham Ibu? Paham soal Ustaz ya? Bisa dilanjut. Jadi ini 27 pertanyaan. Mungkin tadi ada yang sudah sedikit dibahas sama Ustaz. Pertanyaan dihasilkan dari beberapa masukan dari para jemaah, juga dari referensi tahun kemarin. Yang pertama, Ustaz, berapa kadar
Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis Nabi dikatakan dari Ibnu Abbas bahwa faradha Rasulullah SAW shadaqatal fitri ya min tamr wal inab dan juga wasyair, yaitu adalah so'an, satu so'. Satu so' itu berapa? Satu so' itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu ada yang mengatakan 6,5 ons, ada yang mengatakan 7,5 ons. Sebenarnya mud ini atau so ini takaran, bukan timbangan. Tapi setelah ditakar dengan mud itu tadi, ditimbangkeun teh, jadi ternyata benten-benten. Aya menyebutkan 6,5, menyebutkan 7,5. Ayeuna kita ambil 7,5 ons. Kalau 7,5 ons satu mud, sementara satu so itu 4 mud, berarti 7,5 kali 4 berarti sabaraha? 3 kilo. Tapi kalau menurut Kiai Haji Maksum Ali Lasem, beliau pernah mencoba menakar, itu hasilnya 2,5 kilo. Makanya di kita ini di Indonesia kebanyakan 2,5 kilo. Tetapi penemuan yang sekarang yang baru seperti di Saudi, di Yaman dan sebagainya, itu seperti disebutkan dalam kitab At-Taqriraat As-Sadidah, yaitu adalah 2,75 ons. Berarti 3 kilo kirang saparapat atau 2 tilu parapat. Paskeun bae supados mantep, karena aya nu mengatakan 7,5 berarti sabaraha? 3 kilo. Upami tiasa mah ti ayeuna mah insyaallah moal matak bangkrut, moal matak rugi, moal matak miskin, bahkan tambah kaya, tambah berkah, karena sesuai dengan aturan bagaimana tadi dikatakan bahwa beramal tanpa ilmu itu mardud, ditolak. Ya, maka lebih baiknya adalah 3 kilo. Ya, 3 kilo. Walaupun ieu nama nu 2,5 silakan, aya pendapat ulama. Yang 2,75 penemuan ulama sekarang. Abi maik ihtiyat, kehati-hatian bade 3 kilo be lebih bagus. Itu ukuran naon? Ukuran zakat fitrah ya. Selanjutnya zakat pakai uang. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering terjadi. Perhatikan baik-baik karena ini penting sekali ya. Zakat pakai uang itu yang memperbolehkan hanya satu madhab dari 4. Madhab kita ini ada 4, ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Yang membolehkan zakat fitrah pakai uang cuman satu madhab, yaitu adalah madhab Hanafi. Adapun Syafi'i, Maliki, Hambali, semua mereka sepakat tidak boleh pakai uang. Dari sini sudah kira-kira kuatan mana antara pakai uang dan tidak pakai uang? Kuatan tidak pakai uang, karena 3 madhab. Yang pakai uang cuma satu madhab. Nah, di sini banyak sekali, mohon maaf, ustadz-ustadz atau kiai-kiai ketika menyampaikan tentang masalah zakat pakai uang tidak tuntas, tidak selesai. Dia cuma mengatakan, dan dia pun cuma dengar doang, nggak belajar. Sehingga dia mengatakan boleh zakat pakai uang dari madhab Hanafi. Padahal kalau kita teliti dalam madhab Hanafinya, memang betul boleh pakai uang, tapi banyak permasalahan dan persyaratan. Naon permasalahannya? Zakat pakai uang boleh ngikuti madhab Hanafi, tapi ternyata dalam madhab Hanafi boleh pakai uang. Karena apa? Karena tujuannya diteliti oleh Imam Abu Hanifah dan juga ulama-ulama yang bermadhab Hanafi. Naon sih tujuan zakat fitrah teh? Untuk kemaslahatan fuqara masakin. Lah, kemaslahatan ini menurut beliau-beliau, apalagi di hari raya, kayaknya lebih maslahat duit dah daripada naon? Beas cenah kitu. Beas numpuk sakarung, aya nu zakat seueur pisan ka anjeunna. Ari fulus teu aya, ek ngajual beas misalkan sulit. Atuh monya sanggup bae mah teh aya dagingan ya. Nah, sehingga tapi kalau uang beli beras bisa, beli lauk pauk juga bisa begitu. Tapi kalau madhab yang 3 Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka melihat loh hadis nabinya so'an min tamrin juga wasyair wal inab. Jadi apa namanya? Jadi satu sok dari gandum, dari apa namanya anggur, dan juga dari tamar, dari kurma. Berarti lamun kitu mah
waktu itu 3 ini sebagai bahan pokok. Oh, kalau begitu berarti harus pakai bahan pokok. Jadi sebenarnya istimbatul ahkamnya atau pengambilan hukumnya sama, cuman beda ya namanya tujuannya naon. Tujuannya ari madhab Hanafi mah intina kemaslahatan. Kalau madhab yang 3 ningali tina hadisna, oh berarti dan nyebatkeun Nabi teh ngan 3, anggur, kurma dengan naon, dengan gandum, berarti bahan pokok. Sebab tilu-tiluna ieu pada zaman Nabi adalah sebagai bahan pokok, begitu. Sehingga menurut mereka bahan pokok, menurut madhab Hanafi kemaslahatan, sehingga boleh pakai uang. Nah, ketika kita mengikuti pendapat madhab Hanafi pakai uang, Pak Bu, perhatikan baik-baik, ini yang tidak dijelaskan naon henteu sempurna oleh ustad-ustad padu nyebatkeun boleh pakai uang di madhab Hanafi. Ternyata apa? 1, boleh pakai uang kata madhab Hanafi, cuman seharga yang disebutkan oleh Nabi, bukan seharga bahan pokok di tiap kampung masing-masing, tapi sesuai dengan hadis Nabi. Naon hadis Nabi na? 1, korma. Aina korma kita ambil nu sedengan, korma sukari. Sabaraha sakilo he? 50.000. 1 dus itu isinya 3 kiloan, itu 150.000. Berarti 1 kilona 50.000. Sebelum itu 1 sok menurut madhab Hanafi, setelah diteliti oleh ulama-ulama Hanafiyah dan ditakar, ternyata menurut mereka mah 4 kilo, bukan 3 kilo, bukan 2,5 seperti madhab kita, bukan 275, bukan 3 kilo, tapi berapa? 4 kilo dalam madhab Hanafi. Berbeda. Ini harus diketahui, ulah orang ngiring madhab Hanafi ay kiloana ternyata kiloan naon Syafi'i. Ya ini salah. Kalau kita mau mengikuti madhab Hanafi harus total semuanya supaya tidak talfek. Talfek kalau saya bahas panjang lagi nih pembahasannya. Intinya nyampur madhab, ujungnya di dia tesah, itu yang nggak boleh. Nah, ternyata menurut madhab Hanafi 4 kilo. 4 kilo dari mana? 4 kilo dari yang disebutkan Nabi. Berarti hiji korma. Lamun korma na harga 50.000, berarti kali 4 kilo sabaraha? Lamun bade zakat fitrah pakai uang ngikuti madhab Hanafi harus 4 kilo dari kurma, berarti 200.000. Ayo milih mana? Beas 3 kilo apa uang 200.000? Hah? Ya. Eta korma. Nuka 2 naon? Nuka 2 gandum. Gandum itu kalau yang sudah jadi tepung saya lihat di online yang asli itu harganya hampir 100.000 1 kilo. Misalkan anu tos jantan tepung 100.000, berarti lamun anu mentahan nama sekitar antara 60-70.000. Ambil 60.000. 60.000 kali 4 berapa? 240.000. Atau misalkan nuka 3 ngangge naon? Ngangge anggur. Ayo anggur sabaraha ini sekilo? Wah lebaran kok mau mahal? 100.000. Biasanya kan 80 nya. Ulah nu murah, ulah nu juga cermen asam. Ya. Nggak boleh. Misalkan kayak zakat pakai beras bulog, ya nggak boleh. Ya. Harus yang sedengan paling enggak. Syukur anu bagus kan itu. Ambil kita 100.000, berarti berapa? 400.000. Jadi kalau kita mau ngikuti madhab Hanafi, berarti lamun ngikuti harga korma sukari 200, ngikuti harga gandum 240, ngikuti harga anggur berarti 400.000. Ta eta upami ngikuti madhab naon Hanafi pakai uang. Lah, memang ayat pendapat ulama mengatakan apa? Seperti disebutkan dalam hadis Nabi itu, dalam hadisnya fa'adalan nas ila nisfi sa'in min burrin. Ada pendapat dari madhab Hanafi mengatakan setengah sok. Berarti lamun setengah sok dari madhab Hanafi berarti 2 kilo, betul nggak? Tadi kan satu sona nu pendapat pertama mah 4 kilo, lamun setengah nah berarti 2. Aina ambil 2 kilo bagi angger bae sok 2 kilo sabaraha? Lamun korma 100.000 ya. Lamun anggur 200.000. Anggur be mahal. Gandum 120.000. Terus
ada pendapat mengatakan dalam kitab Kasyful Qanna' dari mazhab Hanafi, boleh yang sudah menjadi tepung, nutos diproses. Tapi ternyata tepung gandum anu asli, adapun merek Bogasari mah teu asli Bu. Ya, atau naon segitiga segitiga biru. Itu tuh asli. Nu asli ibu bapak cek di online berapa? 100.000 sakilona. Itu biasanya buat dikonsumsi jami-jami nu gaduh lambung. Itu gandum asli 100.000. Lamun 2 kilo berarti 200.000. Ya, jadi teu aya celah untuk meser zakat fitrah pakai uang ngikuti madhab Hanafi dengan uang 47.500 kalau nggak salah sekarang ya, ditentukan oleh Basnas 37 apa 47? 47.000 ya, 47.500 cek Basnas lamun ngangge artos. Nah, maksudnya dari Basnas 47.500 itu harga beras, bukan boleh zakat fitrah pakai uang. Maka lamun aina aya jalmi fitrah pakai uang dengan alasan ngikuti madhab Hanafi, tapi artosna cuman 47.500 sesuai dengan Basnas, maka berarti zakatna teu sah. Kenapa tidak sah? Bapak, Ibu, teu sah zakatna karena pakai uang. Oh, abdi mengikuti madhab Hanafi. Cek madhab Hanafi, cek abdi teu sah ieu sami bae. Loh, cenapa we pakai uang? Cek abdi boleh pakai uang itu 4 kilo. Lain 3 kilo bayi jeung harga beas 4 kilo gandum, 4 kilo korma, 4 kilo naon? Anggur. Lain beas cenah cek madhab Hanafi teh. Maka cek abdi teu sah. Akhirnya gimana? Kita zakat pakai uang teu sah ti ditu, cek madhab Syafi'i teu sah karena pakai duit. Abdi ngiring madhab Hanafi, cek Hanafi teu sah, da kurang duitna cenah kitu. Nah, maka solusinya bagaimana? Solusinya gampil. Solusina upami bapak ibu dongkapna langsung ka fakir miskin, ka mustahikna. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak, iya abdi bade zakat fitrah. Oh mangga, bapak gaduh beas henteu? Ya anu zakat tadi cenah ieu ukuranna sudah 2,5 atau 3 kilo. Iya sok dipeser ku ibu, dibeli dengan harga 47.500 atau 50.000 deh sakalian cenah. Eta orang Islam, beda jeung orang Cina 100 pelak kudu dipertahankan. Karena cenah mun dihitung-hitung jadi loba cenah teh. Akhirnya kalau ai jam Islam mah misalkan sabarahan ieu 45.500 geus 45.000-an bae cenah gitu. Cina mah moal mungkin tetap 500 ini kudu gitu nya. Nah itu makana karaya. Tapi kayana di dunia, di akhirat miskin. Urang mah di akhirat jika 500 teh dilepas-lepaskeun geus wios-wios tapi menjadi pahala, engke di akhirat urang bakal langsung sugih, ulah khawatirnya. Nah, dibeli, setelah dibeli diniatan, setelah diniatan dipasihkeun beasna. Tinggal kitu bae solusina. Lamun ke panitia, kalau ke panitia misalkan ke masjid atau ke musola, maka bagaimana caranya? Datang, begitu datang ke panitia beli naon? Beras. Tapi mohon maaf, panitia ulah beas zakat fitrah dijualan, nggak sah. Ibu pada zakat tuh shot numpuk di dia beas 2,5 kilo atau anu 3 kilo, anu 275, terserahnya nanti ngikutin mana. Mun hoyong barokah tambah sugih 3 kilo insyaallah ya. Nah, akhirnya beas nu ieu dicandak, dical, dipeser, terus peser diniatan basikeun ka panitia candak tunda deui. Ini beras-beras nu ti bapak-bapak tadi, ti ibu-ibu tadi nu marantun beas ka masjid atau ka mushola dipasikeun ka panitia, itu beras orang-orang naon yang berhak menerima zakat, bukan beasnya panitia. Paham teu? Maka ini beras tidak boleh dijual. Kenapa? Karena bukan miliknya. Syaratnya mabe, barang yang dijual itu ayakuna milkan lil ba'i, harus miliknya penjual. Sementara abdi misalkan sebagai panitia ngambil beas anu ti ibu iroh misalkannya, kebetulan di aya teh nama ibu iroh dia. Aduh, masya Allah, apunten ya, gentos ibu Icih itu aya deh. Nah,
dicandak terus diical, nggak boleh. Kenapa? Karena bukan miliknya. Upami bade kumaha solusina, panitia kerjasama dengan bos beras, Pak Haji, abi nyandak biasa lah 2 kintal malah sabara sakilona misalkan 8.000, cocok ku abdi dical 10.000 cenah. Ngambil untung lah lumayan. Ngambil beras 2 kintal diwaradahan ku panitia di belah dia. Aya jami dongkap mantun artos, kumaha Bu? Bade zakat. Mana beasna? Abdi mantun artos, kekedap. Candak beasna pasikeun sok transaksi jual beli, habis itu diniatan pasikeun tunda ka dieu. Carana kitu. Supados naon tetep sah. Ulah langsung artos, ya. Dan bagi panitia perhatikan baik-baik, ini yang model bahayana tah panitia atanapi naon model di sekolah-sekolah, di madrasah, mohon maaf naon beas ieu dikempelkeun, digabungkan jadi satu. Setelah digabungkan jadi satu ku pihak sekolah atau pihak panitia dibagikeun deui. Setelah dibagikan ada kemungkinan beras ini yang tercampur tadi balik deui ka jalmi nu zakatna, sehingga bagaimana zakatnya tidak sah. Jadi panitia kumaha? Dongkap, ibu blok mana? Abdi blok pon kabelah dieu. Ibu mana? Blok wage ka dieukeun. Tangken uti blok pon kirimkeun ka blok naon? Wage. No ieu ulah dicampur di masjid, bak dicampur di wadahan, terus kitu di karungan, terus dibagikeun. Begitu aya beas anu kembali deui ka eta jalmi. Ya, si mustahik ieu satu sisi kan wajib zakat da langkungan beasna. Pasikeun bae ka masjid, ari pate maena kenging bagian di masjid. Begitu nyampe di ternyata itu ada beras dirinya di dalam campuran itu tadi. Bagaimana? Maka tidak sah. Sah tanggung jawab, yang bertanggung jawab adalah panitia. Yang berdosa panitia. Nah, seperti itu. Nah, ini kan sering terjadi. Maka upami bade ngayakeun eta tadi ulah sampai patukeun. Bila perlu ditempelan naon namina teh sok ditempel teh. Tempel ibu ieu, tempelkeun ibu ieu. Ustad capek salah satu jadi panitia. Apakah panitia berhak menerima zakat? Tidak kalau atas nama panitia. Ndak boleh. Beda jeung amil. Kalau amil jelas di Al-Qur'annya. Tapi kalau panitia tidak boleh, kecuali si panitia tadi misalkan bagian dari fuqara, masakin, atau napi gharib yang punya utang, atau napi dia baru masuk Islam, mualaf misalkannya. Nah itu boleh, tapi atas nama panitia tidak boleh. Capek suruh saha. Itu kan? Keun bae masing-masing. Toh kita memberikan zakat secara langsung kepada fakir miskin itu juga nggak apa-apa, bahkan aslinya mah gitu. Ngan kenapa harus ada amil ku Allah Ta'ala? Sebab mungkin ia jami terang mana nu miskin, mana nu henteu. Ari ayeuna mah zaman terbuka, rompok pacaket. Zaman dulu kan rompok hiji di dieu, kan hiji di bari itu. Da jarang kana rompokna. Ayeuna mah ngajejer kitu. Bahkan kita mungkin lebih tahu daripada panitia mana jami anu berhak menerima zakat. Rompok mah bagus, ari mama tempe begeripu. Nu penting mah rompok alus, kadang-kadang gitu. Salah sorangan rompok dialuskeun. Ayeuna jami ningalina, sugih ieu mah, gimana alus? Henteu abdi imam tempe begeripu. So, wah, moalnya imah alus, makana geus aya nambe rompok teh nya, meka tinggal miskinah. Seperti itu. Jadi caranya seperti itu. Jadi mantun artos engke peserkeun naon? Peserkeun beras terus diniatan terus dizakatkeun. Jadi seperti itu. Tolong para panitia kalau mau mengadakan seperti itu jangan sampai beras ini tercampur. Model di sekolah kan gitu. Ke sekolah dikumpulkeun, terus dikumpulkeun teh ku pihak sekolah. Mohon maaf ini kalau ada di dia gurunya hanya gimana dicampur. Terus dicampur pasikeun ka wali murid. Ternyata eta beas teh balik deui ka wali murid nu tadi. Maka tidak sah. Yang tanggung jawab siapa? Nu aya di sekolah. Dan sekolah itu bukan amil tapi panitia sami bae. Maka tidak berhak menerima naon? Menerima zakat misalkan ngurusna. Tidak boleh kecuali kalau dia sebagai fakir atau miskin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jadi zakat dengan menggunakan uang sah. Enggak ibu menubah zakat uang sah, lebih terampil dan praktis ya Bu. Ada yang ke atas zakatnya? Ada yang ke praktis pada Bu 200.000. Pertanyaan selanjutnya Ustaz.
apakah orang kaya tapi dia punya banyak hutang, bahkan punya hutang riba, apa masih dikatakan ghanim dan tak menerima zakat? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam definisi fakir, fakir adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya pekerjaan, atau punya harta, punya pekerjaan, tetapi kebutuhannya dengan pemasukannya tidak sesuai. Gimana? Upami kebutuhannya dia dalam satu hari, misalkan butuhnya 10.000, ternyata dia dapatnya 5.000 ke bawah, 5.000, 4.000, 3.000, dengan setengah kehandap, maka ia namanya fakir. Walaupun dia punya kerjaan, walaupun dia punya harta, tetapi kebutuhan dengan pemasukan sesuai, setengah ke bawah, itu namanya fakir. Kalau miskin, orang yang punya harta atau punya pekerjaan atau tidak punya kerjaan tapi ada duit, cuman pemasukan dengan pengeluarannya tidak sesuai, setengah ke atas tapi tidak nyampe target. Butuhnya satu hari satu malam 10.000, pendapatan dia cuman 5.000 ke atas tapi tidak nyampe 10.000, maka itu namanya naon? Miskin. Jadi kira-kira disebut miskin, disebut fakir, enakan mana? Enak dua nana. Lebih bagus, sebenarnya lebih bagus miskin daripada fakir. Cuman diurang rata-rata miskin itu kayaknya paling parah. Ente paling parah itu fakir. Ya. Jadi fakir mah kebutuhan 10.000, 5.000 ke bawah. Tapi miskin mah kebutuhan 10.000, kengingna 5.000 ke atas tapi tidak nyampe 10.000. Aina upami aya jalmi butuhna 10.000 dan dia pemasukannya 10.000, berarti tos sugih. Oh, tos cukup. Artinya tos cukup, bukan sugih ya, tos cukup. Nah, sekarang ternyata di dalam kitab Fiqh Zakah karangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana beliau mengambil dari kitab-kitab Madzhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud fakir miskin itu adalah orang yang belum cukup ya untuk biaya kehidupan orang tersebut pada umumnya orang. Jalmi umumna rata-rata yuswa sabaraha? Kita ambil 60 65 lahnya, tak 70. 65 70 apa 60 65? Rata-rata. Biasalah mentos 60 geus wayah-wayahnya. Geus bau taneuh teh. 60 atau 65. Nah, menurut mazhab Syafi'i dan mazhab lain, yang dianggap fakir miskin itu adalah orang yang punya harta atau punya kerjaan, tetapi kalau dia hitung untuk kebutuhan dia umumnya orang, misalkan sekarang dia umurnya 40 tahun, sementara rata-rata 65 tahun, berarti ayah sisa seberapa tahun? 25 tahun. Sementara dia punya uang 100 juta. 100 juta buat 25 tahun untuk kebutuhan makan, kebutuhan listrik, kebutuhan anak-anaknya sekolah dan sebagainya, kira-kira cekap ente? Ente. Nah, berarti ini juga sudah dianggap fakir dan miskin. Misalkan kiai atau ustadz, mereka kalau atas nama kiai, atas nama ustadz itu tidak boleh menerima zakat. Dan ini saya sering di demo, di musuhan kiai ya. Gara-gara nyebutkan kiai tidak boleh menerima zakat. Wong kenyataannya begitu, tidak ada. Oh, cenah aya sabilillah. Sabilillah termasuk beberapa kiai, masjid, madrasah. Memang betul di mazhab Maliki seperti itu, tapi ternyata bukan zakat fitrah, tapi zakat tijaroh. Beda urusan. Kiai, ustadz, kalau dia tidak punya kerjaan, sementara umurnya masih muda, ya, misalkan kayak saya nih, umur baru 40 tahun, terpercanten 40 lebih, anak saja sudah mau 6 ini, ya, cuman memang awet muda bae ya, kelahiran 83, sok bedi etang sabaraha, 40 lebih. Nah,
Saya kalau kerja santri terbengkalai tengajar. Akhirnya saya ngajar ngaos, nggak punya kerjaan. Sementara umur baru sakieu, mungkin sampai 70. Duh, nyontokeun sorangan make da ya. Ek digenepulukeun bisa lambat. 70 misalkan, baru 40, berapa? Masih 30 tahun saya. 30 tahun kehidupan saya, anak sudah mau 6, masih kena aralit, jang emamna, jang pempesna, jang listrikna, buat istri dan sebagainya. Sementara saya sekarang punya uang misalkan 20 juta, kira-kira cakap enggak? Maka berarti saya, ulah sih ya, fakir. Banyak ayah jamak ngaku bangga fakir miskin ya. Tapi ayo wayah lebaran mah bangga ngaku fakir miskin teh. Sok ngaraku gaduh hutang. Ya. Nah, berarti saya ini masih termasuk fakir miskin. Kenapa? Karena secara umur ghalib, umur umumnya manusia itu kebutuhan dengan pemasukannya, dengan yang dia miliki saat ini tidak sesuai, belum cukup, maka sudah termasuk fakir miskin. Cuman Pak Bu, kita ambil mana yang lebih penting, ya lebih aula, lebih utama. Memang misalkan ieu jalmi teh umurnya 40 keneh dan tidak punya kerjaan, tapi ditinggali dia punya uang 20 juta. Iya, sami umurna sakitu 40 keneh, tapi ya Allah jang mambege ripuh, kira-kira mana yang diutamakan? Walaupun sama-sama fakir miskinna, maka anu tegaduh tadi. Maka kita cari jalmi-jalmi anu lebih membutuhkan. Lamun dipikir, lamun masuk kana definisi tadi, meureun sigana sadaya nya. Aina nu icalan, mohon maaf ya, misalkan contoh bae ieu nya. Misalkan nu icalan cilok nya. Cilok sabarasi modalna misalkan cuman 400.000, umur kakara 50, sementara anak genep. Berarti masih kene 10 tahun atau 15 tahun ke depan. Dengan ada cilok 500.000, kira-kira cekap henteu? Henteu, maka termasuk fakir miskin. Cuman kita cari mana yang lebih membutuhkan, seperti itu. Eta definisi fakir miskin. Selanjutnya gharib ya. Gharib itu adalah orang yang punya hutang. Punya hutangnya itu untuk kemaslahatan atau untuk kebutuhan dia pribadi, untuk makan. Dan tujuan dikasih uang itu tujuannya untuk bayar hutang. Lain ngaku gharim supaya menang zakat. Kenapa gharim? Orang yang punya utang boleh dikasih zakat supaya bisa menutup utang. Bukan di pasian artos kenging uang zakat karena tersema gharim, setelah dapat duit dipakai mayoran, dianggap foya-foya misalkan. Bukan, maksudnya uangnya untuk apa? Untuk menutupi hutang. Mungkin sebagiannya karena dia membutuhkan, ya berarti sebagiannya dianggap kangge naon? Kangge sehari-hari. Itu gharim. Adapun ngutangnya, ngutang anu aya maslahatna dan tidak haram. Beda lamun misalkan ngutang ka riba. Dengan cara riba. Ka Bang Emok. Terang Bang Emok. Ka bangke namina bagus bangke, bank keliling. Jadi bangke. Nah, ini dia cara minjemnya saja. Kalau memang dia tidak darurat haram. Tapi lamun darurat, abi lamun teu nambut artos bisa-bisa mati ini. Bagaimana? Maka dia terpaksa minjem uang ke bangke tadi. Maka kalau seperti itu boleh. Tapi kalau cuman iseng-iseng untuk sesuatu yang tidak penting, meser TV, emang bisa mati kalau nggak pakai TV? Berarti penting deh, atau minjem uang kangge meser motor, padahal orang masih kena tiasa sepeda, jalan kaki atau naon ngangge kendaraan lain, tidak harus punya motor sendiri. Nah, itu hal-hal seperti itu berarti tidak boleh. Tapi kalau untuk makan perut ini bisa mati kalau nggak makan, nah itu berarti hukumnya boleh. Terus bagaimana dengan orang kaya? Tadi pertanyaan, yang dia punya utang banyak, lain kaya tuh gaduh hutang loba mah. Orang katanya kaya, punya utang banyak, bukan kaya namanya, miskin. Ya, orang yang punya utang walaupun kelihatannya kaya, ya
boleh karena dia gharib, punya utang. Tapi sahan wek masihan ka jalmi eta. Orang semua lihatnya sugih. Abdi gaduh hutang miliaran, salah soangan. Ngahutang. Ya. Sementara orang-orang kaya anu pembisnis itu rata-rata dia ngutang. Kalau nggak ngutang itu nggak bisa. Bisnis itu harus punya utang. Nah, seperti itu. Saya pernah ketemu dengan orang-orang kaya ngariung ngumpul pas cek nu hijina teh, "Ji, ente utang berapa, Ji?" "Ana 3 miliar." "Dikit, ana 6 miliar." Ngobrol langsung saya dengan mereka-mereka itu. Nucek batur mah cenah sarugi Pak Haji, bos naon namanya teh kayu gelondongan. Nu hiji bos pasir. Ternyata hutang 5 miliaran. Nah, orang yang kayak gini bagaimana? Ya tetap fakir miskin, bukan kaya. Kaya dohirna bae. Boleh menerima zakat boleh, tapi saha naik masihan zakat sebab naon? Orang pasti lihat naon? Sugih ya jalma, nyawayahna bongan bae. Ketinggalina sugih. Tapi kalau ditanya boleh enggak menerima zakat? Boleh. Atas nama naon? Gharib. Seperti itu. Karena dia sebenarnya lebih fakir, lebih miskin daripada kita nya. Komo eta mah muflis namina. Jalma naon? Kekayaan dengan hutangnya lebih banyak hutangna, eta namina jami muflis. Bahkan nu kitu teu kenging jual beli, berarti dia tidak bisa mentasarufkan atau menggunakan hartana. Buktina ari ke non milik hartana ngan 2 miliar ai hutangna 7 miliar, berarti pinter henteu? Teu pinter iya, berarti tidak boleh eta naon usaha kudu tahan sebenarnya. Seperti itu. Katinggalina be pinter. Wong pinter kok non ai harta 2 miliar ari hutang 8 miliar, pinter di mana kan gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, kemarin di media sosial diinfokan ada beberapa artis yang masuk Islam. Kalau boleh dikatakan mas seperti Stephen Hawking atau Celine atau Bobo Santoso. Semua semuanya adalah orang-orang kaya. Akan tapi dalam bab zakat usaha mereka dikatakan sebagai mu'alaf yang boleh menerima zakat. Ya, saya tambahin Dr. Richard juga. Jadi bisa biar tahu kalau saya tuh tahu juga gitu maksudnya. Nah, tujuan orang-orang kan dalam Al-Quran innamas shadaqatu lil fuqara masakin, di antaranya wal mu'allafati qulubuhum, yaitu mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam atau orang yang sudah masuk Islam tapi dia punya power sehingga kalau dikasih zakat nanti anak buahnya atau napi masyarakatnya ngikutin dia masuk Islam. Itu kepala kita juga dia masuk Islam dapat naon? Zakat. Uang gak masuk Islam mah gitu kan. Naon sih tujuanna mu'alaf dikasih zakat supaya kuat keimanannya. Lah kalau mereka-mereka ini zaman sekarang ini kayak model Dr. Richard, saya ngikutin yang lain-lain, itu dia sebelum masuk Islam sudah mempelajari Islam dan dia mantap, setelah mantap baru masuk Islam, sehingga ketika masuk Islam langsung mantap tuh, mantap keislamannya, mantap tuh, mantap muaragu ya hiji. Kedua, dia sudah kaya, maka tujuan mualaf dikasih naon zakat itu apa? Supaya tambah kuat imannya dan dia biasanya diasingkan ke keluarga dan sebagainya sehingga tidak punya apa-apa, maka supaya mantap Islamnya dibantu ke orang Islam dengan apa? Dengan cara dikasih zakat. Tapi kalau mereka-mereka ini kayak bobon satu, wah masak BG 200 kilo hilang dengan sekejap ya. Di Palembang ya. Nah, yang kayak gini orang-orang yang sudah mapan harta dan sebagainya, maka ya sudah tidak dikasih lagi karena tidak sesuai dengan tujuan mualaf dikasih naon zakat. Tujuannya supaya kuat imanan dan dia masuk Islam tegaduh naon-naon supaya tambah kuat imanan dan dapat rezeki sehingga dia tenang masuk Islamnya, maka dikasih zakat. Tapi kalau mereka sudah mampu dan kuat imannya maka tidak boleh seperti itu. Waalaikumsalam. Pertanyaan selanjutnya, sekarang sedang musim mudik. Apakah orang yang mudik bisa dikatakan sebagai ibu sabil dan boleh menerima zakat? Kemudian berlanjut pertanyaan berikutnya tentang sabilillah. Apakah sabilillah yang dimaksud tersebut boleh zakat untuk ditasawufkan untuk pembangunan musola, madrasah? Boleh Ustaz? Mohon
jawabannya. Ibnu Sabil itu kalau secara bahasa anak jalanan. Tapi Ibnu Sabil itu bukan anak-anak nu di lampu merah, nu pang, nu kada itunya, bukan. Ibnu Sabil itu definisinya adalah orang yang sedang di perjalanan kehabisan naon namina teh bekal, atau orang yang akan berangkat ke satu tempat dia tidak punya bekal dengan tujuan baik, silaturahim. Beda mereka mana ke Surabaya non ngabunuh jalma, oh ya nggak boleh ya. Itu Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil siapa? Orang yang sedang di perjalanan kehabisan bekal, atau ada orang mau berangkat ke satu tujuan tidak punya bekal. Contoh misalkan ayah santri ek mondok ke Al Kausar, tapi teu aya naon? Teu aya biaya jang mangkatna, jang di jalana, jang ongkos ka ditu naon? Ka Cilimusna naik elefna misalkan. Itu dikasih boleh. Orang yang mau berangkat tidak punya biaya atau sedang di perjalanan kehabisan biaya, itu disebut dengan Ibnu Sabil. Maka para musafir nu mudik tadi ya tinggal kita berarti mereka kalau memang kehabisan, tapi ai mudik mah biasanya sudah persiapan jauh-jauh hari yang celengan ya. Nah, jadi kecuali mungkin di perjalanan rusak motorna, habis uangna, atau napi dibegal, dicopet, habis uangna. Nah, itu masuk ke Ibnu Sabil. Nanti tinggal datang, misalkan kacopetan di Indramayu ke Surabaya, mampir di Indramayu nyarios ngobrol jeung kiai di setempat jeung kepala desa, aya teu di dinu anu bade zarakat atau kaabdikeun we abdi Ibnu Sabil begini. Ah, seperti itu. Itu boleh. Itulah Ibnu Sabil. Terus masalah fisabilillah. Fisabilillah itu dalam definisi kitab-kitab kuno ya, semua ulama mengatakan apa? Itu adalah orang yang ikut berperang melawan orang kafir, tidak terdaftar di pemerintahan, sehingga mereka itu tidak dapat gaji. Beda lamun terdaftar di pemerintah, si fulan ikut perang, maka bagaimana? Dikasih uang istri-istrina karena suaminya berangkat perang. Tapi kalau ia jalmi terdaftar lillahi ta'ala, dia ikut perang melawan orang kafir, tidak terdaftar dari pemerintah, dan itu disebut dengan sabilillah. Adapun sabilillah diartikan sebagai kayak kiai, ustad, madrasah, pesantren, musola, itu menurut ulama-ulama yang sekarang ini. Dan itu pun sekali lagi itu dalam zakat selain zakat fitrah, bukan dalam zakat fitrah ya, sekali lagi. Maka tidak boleh masjid apa menerima zakat fitrah, itu tidak boleh. Tapi solusinya bagaimana kalau misalkan ini yang masjid masuk ke sabilillah atau musola, madrasah, pesantren, itu pun menurut pendapat ulama-ulama sekarang. Kalau ulama dulu semuanya sepakat bukan. Tadi yang saya jelaskan tadi, zaman berperang melawan orang kafir tanpa terdaftarnya. Andai kan pengen si madrasah, pesantren menerima zakat, bagaimana caranya? Ya ima solusinya baik. Kayak saya juga ada orang datang, Ustaz dia abdi bade zakat, nembe kamari sebelum Ramadan. Sabaraha zakat kangge kasaha ka abdi? Sanes ka pondok. Waduh, ka pondok mah teu empan ya. Sabaraha 10 juta. Eman oge 10 juta. Ah, bagaimana? Maka kalau yang tahu kayak Budi itu ya, santi-santi di sana semua tahu. Saya suruh anak-anak itu memang setiap bulannya begitu. Gimana? Sekarang aja kemarin baru sore laporan ke saya, Ustadz ini utang udah 25 juta. Jadi memang kita ngambil dulu, ngambil ke naon material, nyandak kete lamun tos nyampe wayah 25 juta di Pasien Terang. Mohon maaf ini sudah mau nyampe 25 juta berarti wayah bayar. Betul. Sehingga udah berarti saya sebagai panitia pembangunan pondok Al Kausar punya utang 25 juta sebagai ghorim. Nah, akhirnya saya dapat duit 10 juta, lalu saya masukkan ke pondok. Caranya seperti itu. Jadi panitiana ngahutang heula, ngahutang material. Jadi be ghorim. Setelah jadi ghorim, dia berhak menerima zakat,
tapi bukan buat dirinya. Pan abdi ngahutang cuman wasilah na bae. Nu gaduh hutang mah tetap naon, seolah-olah pesantren atau napi masjid, maka nanti terima uangnya atas nama naon, gharim, masukkan ke masjid atau madrasah, bukan langsung set untuk madrasah atau untuk masjid. Itu tidak boleh karena bukan termasuk sabilillah, walaupun ada pendapat sekarang mengatakan seperti itu tapi kurang kuat. Ini pendapat-pendapat ulama-ulama sekarang. Ulama-ulama dulu semuanya mengatakan bukan itu, bukan masjid, bukan madrasah, bukan kiai, tetapi orang yang berperang melawan orang-orang kafir tidak terdaftar di pemerintahan. Itulah yang disebut dengan sabilillah. Tapi masih ada solusi tadinya seperti itu. Mungkin diselingi secara langsung boleh. Bilih telangkung. Baik Bapak Ibu, punten ini karena edisi spesial, jadi kuliah Sunda ada siangan yang punya Ustaz. Biasanya karena insya Allah itu manfaatnya. Setahun sekali. Setahun sekali ya. Terus maka kami beri satu kesempatan untuk penanya untuk meneliti pertanyaan sudah terdaftar. Barangkali dari Pak Haji ataupun dari ibu-ibu ada yang bertanya satu pertanyaan. Ada tentang salat kita. Pak Haji. Nyampe enggak? Terus. Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Ustaz. Yang pertama masalah zakat fitrah ya. Zakat fitrah ini perbedaan antara tadi panitia sama amil. Nah itu apa bedanya? Karena ya panitia ya amil gitu ya. Ya artinya saya masih salah gitu. Karena katanya kalau panitia tidak boleh menerima untuk dirinya, tapi kalau ambil ada haknya. Nah, kemudian yang kedua, dengan fitrah kan 1 tahun sekali. Nah, bagaimana yang dikelola oleh pemerintah? Nah, itu kan dibagi kadang-kadang tidak sesuai dengan asnafnya, Pak. Kan ada 8 asnaf itu ya yang berhak menerima. Tapi oleh pemerintah itu kadang-kadang disalurkan ke lembaga-lembaga atau ke kepentingan lain gitu. Misalnya untuk beasiswa, ya macam-macam dah. Nah kemudian dilakukan itu kadang-kadang uang itu tertampung lebih dari 1 tahun. Sedangkan yang zakat fitrah itu kan nanti tahun depan ada lagi gitu. Bagaimana dengan yang zakat fitrahnya amalnya gitu? Karena kan dia harus tersalurkan, sedangkan oleh pemerintah itu ditabung dan dibagikannya kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun yang akan datang. Bagaimana itu Pak? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Ini dilanjut dengan Pak Sek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia, bukan panitia, amilin zakat fitrah yang ditugaskan oleh desa. Ceritanya amil itu membawa beras 1 kantong untuk 1 fitrah. Lalu ada orang yang fitrah kepada amilin. Berhubung amilin itu membawa beras yang 1 kantong itu, lalu beras itu dibelikan kepada orang yang oleh orang yang mau zakat. Setelah itu diterima oleh yang menjual, yaitu yang 1 kantong itu. Terus berasnya dikabar ataupun diniatin untuk fitrah. Setelah beres fitrah, beras tersebut dibeli lagi sama yang bawa beras tadi, tapi sama uang yang itu yang hasil daripada zakat tadi. Itu cara seperti itu bagaimana? Soalnya kadang-kadang soal kalian seperti itu. Jadi mohon penjelasan agar
dengan membawa madhab Imam Abu Hanifah itu minimalnya berapa? Saya tadi katakan. Terus kalau Imam Syafi'i kan jelas seharga 2 kilo setengah. Kalau madhab Abu Hanifah itu beras berapa sama senilai berapa kilo dan senilai berapa rupiah untuk madhab Imam Abu Hanifah atau imam yang lainnya. Hari itu mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi amil, perbedaan amil dengan panitia. Amil itu adalah manista'malahul imam alal akhdhi wa tafriq lil mustahiqin. Amil itu adalah orang yang diangkat resmi oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau yang sekarang itu adalah Basnas, lewat Menteri Agama ke bawah bisa nanti sampai ke desa, dari camat ke desa, dari desa ke RT RW, misalkan RT RW terus mengangkat secara resmi kepada orang-orang yang ada di musola di masjid. Itu yang disebut dengan amil. Jadi ada pengangkatan dari pemerintah. Tapi kalau misalkan dalam satu musola terus ngariung, ada beberapa pak haji dan satu kiai, 2 kiai ngariung, terus kumaha ya ge, ayo orang cuma ngayakeun ieu lah naon penerimaan zakat, oh terus akhirnya dibentuklah, nah itu namanya panitia. Jadi bentana seperti itu. Kalau ada resmi SK dari pemerintah berarti namanya amil. Tapi kalau cuman inisiatif mereka sendiri, nah itu namanya panitia. Itu perbedaan antara amil dan panitia. Nah, kalau amil itu dia berhak menerima zakat dan juga bisa mendapatkan bagian zakat. Kalau panitia tidak dapat bagian zakat, sehingga misalkan jangan jatah panitia mana ya, pan orang capek, suruh saja jadi panitia. Atau tadi saya sampaikan tadi, ya. Tapi kalau panitianya saya juga berhak dong, saya kan fakir misalkan, memang dilihat betul, ya boleh, tapi bukan atas nama panitia, tapi atas nama fakir atau miskin, seperti itu. Terus selanjutnya untuk masalah yang ke pemerintah itu tadi. Nah, ini di sini permasalahannya kayak mohon maaf, saya dengar yang ke sekolah juga nanti sebagian itu disetorkan ke kecamatan. Ya, dari kecamatan ting kemana dia lompat Allah alam ya. Tadi yang saya sampaikan tadi, kalau zakat fitrah waktunya tertentu. Kapan? Yaitu tadi mulai wajibnya mulai masuk maghrib malam hari raya sampai maghrib day malam hari raya sampai maghrib selesai hari raya. Jadi memang harus disalurkan pada waktu itu. Kalau tidak, misalkan tos maghrib, misalnya akhirnya di lebaran, mungkin maghrib aja terakhir, can dibagikan, maka jatuhnya qadha. Kalau tidak ada uzur dosa, baik panitia atau dia pribadi can masihkeun. Kalau tidak ada uzur dosa. Beda dengan zakat-zakat, zakatul mal misalkan. Nah itu wajib dikeluarkeuna pas haul, pas 1 tahun. Adapun pentasarrufanna, pembagianna silahkan, sehingga dikelola oleh Basnas untuk itu, untuk ini, dicari yang menurut mereka yang berhak menerima zakat. Misalkan ada mahasiswa pinter tapi dia nggak punya biaya, berarti kan fakir miskin, lalu dia dikasih, maka seperti itu boleh. Tapi kalau zakat fitrah dikelola sampai 1 tahun, ya tidak boleh, karena zakat fitrah mah waktu pemberiannya itu terbatas. Tapi kalau zakat selain fitrah, zakat mal, zakat tijarah, waktu pengeluarannya ada penentuannya, tetapi untuk pentasarrufannya bisa dikelola seperti itu. Ya, jadi yang di pemerintah dikelola itu kalau memang zakat fitrah nggak boleh. Tapi kalau memang zakatul mal, zakat tijarah atau emas dan sebagainya, maka hukumnya boleh. Seperti itu. Terus terakhir ketiga itu pertanyaan masih Haji. Pak Haji tadi entos 2 aja nya. Entos sadayanya jawabnya. Terus tadi masalah naon? Zakat pakai uang itu madzhab Hanafi 4 kilo. 4 kilo pun 4 kilo gandum, seharga gandum atau kurma atau anggur, bukan beras. Ini yang perlu diketahui. Kadang-kadang itu tadi saya sampaikan tadi, banyak ustadz itu menyebutnya boleh pakai uang madzhab Hanafi, tapi menyebatkan dengan kiloana beda, yaitu 4 kilo
satu. Kedua, bukan 4 kilo beras harga pokok atau kutil balad, tapi harga sesuai dalam hadis Nabi, gandum, kurma dengan anggur, seperti itu. Jadi seharga 4 kilo anggur, 4 kilo kurma atau 4 kilo gandum. Nah, terus nu terakhir tadi masalah non. Jadi kejadiannya itu amil, dia bawa beras, dikasihin ke mustahik. Intinya begini, kalau beras itu sudah diberikan ke mustahiknya, misalkan Zaid berhak menerima zakat, ku si amil pasikeun tah jatah ente mun atau nuhun alhamdulillah, tapi abdi mah priyogi atos saya bade diical bae kumaha, boleh, karena sudah jadi haknya. Sudah jadi haknya maka hukumnya boleh. Walau dijualna eka amil deui, eka sa ka mana teu langkung gitu. Seperti itu. Yang tidak boleh itu yang tempur itu. Ya. Beras 2,5 kilo atau 3 kilo, hayu bae unggal aya jami ka dinya nu eta keneh beasna. Ieu naon ieu? Jual beli, bukan tukeran, bukan akadna bae tos desah, apalagi zakatna. Ayeuna misalkan amil atau panitia punya beras 3 kilo. Dongkap jami ngabantun artos. Tacena tukeran beasna jeung artos. Mana ada beas dituker jeung artos? Kalau mau jual beli kan gitu. Kejadian seperti ini jadi orang amil, orang yang mau zakat, Orang. mau zakat fitrah, beli beras terhadap orang yang bawa beras. Setelah itu diniatin sama orang yang mau zakat kan, udah beli beras kan dia zakat. Ya. Setelah niat zakat kan, si beras yang udah diniatin kan ada diambil, ya. Sama amil tersebut Dijual. kepada yang orang yang jual beli tadi. Oh ya tidak sah, milik siapa itu? Soalnya kejadian seperti itu. Tidak sah itu, si amil itu bukan mustahik, kecuali kalau di sama orangnya itu diberikan ke si amilna. Mil, iya mah abdi zakat ka ente mil. Nah, terus berarti miliknya si amil kan? Dijual boleh, tapi kalau misalkan ini abdi zakat terus ditampi terus diical, nggak boleh. Tadi bukan haknya, bukan miliknya, tidak boleh menjual barang bukan miliknya, jadi tidak sah seperti itu. Nah, makanya kalau mau jadi amil, jadi panitia harus belajar ilmunya dulu, jangan sampai orang capek malah jadi dosa, ya, nya dosa, nya capek, nya teu kenging naon-naon. Eta bahaya kan seperti itu. Dua fenomena yang biasa terjadi setiap tahun di musola-musola atau di masjid. Yang pertama, ketika waktu zakat fitrah itu yang menghampiri panitia zakat itu seorang perempuan atau istri yang datang ke panitianya istri atau bahkan anak kecil yang membawa beras, dan seringkali di rumahnya meniatkan oleh bapak atau suaminya. Nah, apakah sah niat oleh istri yang menzakati suaminya dan menzakati anaknya seperti itu? Kemudian kedua, berniat zakat kepada seorang jompo. Ada seorang jompo, kemudian kita ingin berzakat kepadanya, itu apakah sah kalau kita langsung memberinya kepada jompo tersebut atau harus melalui kepala keluarga atau orang yang menanggung zakatnya? Yang wajib niat zakat adalah orang yang bertanggung jawab dalam masalah nafkah. Misalkan masih komplit suami istri dan anak-anak yang masih kecilnya, yang belum balik. Kalau sudah balik, ibu, bapak, ini yang sering terjadi salah apa? Anak udah SMA dizakatan ku bapana tanpa memberitahu kepada si anaknya. Harusnya minta izin diniatan ku bapana atau pasikeun beasna diniatan sendiri. Itu kalau sudah balik. Ini kan kadang-kadang anak SMA, bapak abdi can zakat entos ku bapak, iraha kamari, geuning teu bebeja, geus bebeja sagala, da beasna kitu bapak, nggak boleh. Ya, karena sudah balik. Beda kalau masih kecil, model umur setahun 2 tahun, monya bawa wartos mah nya, moal pahameun baina. Nah, sekarang yang niat itu siapa?
Yang niat itu kalau yang ditanggung biaya, nah maka yang nanggung, atau yang nanggung memasrahkan kepada yang ditanggung. Nah misalkan gini, istri itu ditanggung siapa? Suami. Maka yang niat suami, ibu nggak boleh, kecuali cek suamina butah niatan ku ibunya lira, berarti sudah ada mandat dari suami, dari yang berhak untuk meniati zakat, maka ibu niat sendiri boleh. Tapi kalau misalkan bocil anak kecil cukup dongkap kadinya, iya ti bapak cenah, zakatna bapak cenah, terus diniatan sahur bapak matacan, soal diniatan, ya nggak sah. Anak ini nggak boleh niat. Kenapa? Karena anu zakatna bapana. Ya, lus kecuali kieu cek bapana teh, ya pangmasikeun. Tolong berikan ke panitia atau ke amil anak kecil dongkap. Ya beas zakat ti bapak terus niatan entos abdi pirang masikeun bae. Boleh kalau seperti itu. Atau ibu datang ke masjid bawa beras, biasa beas ibu, beas suami, tapi nu suami terus diniatan, nu ibu terus diniatan ku suami atau ke ibu sendiri karena ada izin dari suami. Pasikeun boleh. Begitupun sebaliknya menerima zakat ibu yang ditanggung oleh suami atau ditanggung oleh anak, nafkahnya tidak boleh menerima zakat, Bu. Walaupun ibu miskin. Gimana? Yang nerima siapa? Orang yang bertanggung jawab ibu, yang tanggung jawab tentang kehidupan ibu. Siapa? Misalkan ada suami berarti suami. Misalkan ditanggung ku anak berarti anaknya yang dikasih, bukan seibunya. Kayak anak yatim, boleh kan anak yatim menerima zakat? Tidak boleh. Nggak ada di Al-Quran anak yatim menerima zakat, nggak ada. Tapi kalau anak yatim misalkan miskin nggak punya, siapa yang berhak menerima zakatnya? Nungurusna. Misalkan nungurusna sah bibina, berarti bibina. Nungurusna ibuna keneh, ya ibuna. Seperti itu. Tidak boleh anak yatimnya langsung menerima zakat. Maka ngajajakeun ke panitia atau ke amil dengan belum diniati seperti tadi terjadi, maka hukumnya tidak boleh. Kecuali ibu janda tidak ditanggung oleh siapa-siapa, nyari nafkah sendiri, terus ibu dongkap, terus zakat ibu sendiri, diniatan ku sendiri, ya boleh. Tapi memang ibu nu wajib zakat nage. Beda lamun naon ditanggung oleh suami, harus suami yang niat atau ibu dapat mandat dari suami. Jelasnya tuh dia. Nah, apalagi anak kecil. Makanya model kasakola ya aina. Kan anak-anak masih SD kelas hiji ya, bahkan TK ongkoy nama. Saya aja anak TK wajib zakat dikasih surat zakat. Aina naon coba? Lamun misalkan wakil pangmasikeunkeun zakat ka sakola, zakatna abdi misalkan, nggak boleh anak kecil jadi wakil, tidak sah. Mun bade naon? Bade pangmasikeunkeun bae, ieu pangmasikeunkeun titip, tapi ente wakil. Tapi lamun kapanitia itu sifatna wakil, sementara taukilna lewat anak kecil. Lah ini makanya bermasalah kamu sholat kanon ke sekolah kayak gitu tuh. Kalau lewat anak kecil, anak kitanya nggak ke sekolah, masalah naon? Perwakilannya tidak sah. Ari panitia mah sebagai wakil kita. Nah, maka panitia, makanya tadi panitia itu tidak boleh menerima zakat. Kenapa? Karena wakil ti urang-urang ieu. Jadi sebagai wakil cuma naon? Nyalurkeun, nggak berhak menerima mengambil jatah karena dia sebagai wakil kita. Kan seperti itu. Nah, itu. Terus selanjutnya panti jompo boleh menerima zakat kalau panti jompo ini tidak ditanggung oleh siapa-siapa, dia hidup sendiri, sebatang kara, atau ada anaknya pun tidak mampu, maka bagaimana? Maka dia berhak menerima zakat langsung. Tapi kalau ada orang jompo tetapi naon namina teh ditanggung oleh anaknya, cuman tecekap biayana, butuh sekian sementara ini sekian, maka berarti yang menerimanya bukan siapa? Bukan si ibunya, si jomponya, tapi anaknya. Ibu misalkan ayah panggilan kuponnya punya kenging naon? Kenging zakat. Paham ya? Ibu punya suami. Maka kalau zakatnya ke ibu langsung tidak boleh. Tapi kalau zakatnya, kalau ibu cuma sebagai wakil nyandak zakat jatah suami, boleh. Ya.
Seperti itu. Misalkan gini, aya Pak Haji jaminan naon zakat harta, zakat mal dibagikan kupon ke ibu-ibu pengawasan anu kira-kira nu teu marampuh suamina, terus darongkap eta si ibu-ibu teh. Kalau dipasikeun kasih ibu-ibu tadi maka tidak sah. Tapi kalau dikasihnya ke suaminya cuman diwakilan ku ibunya anakna maka hukumnya sah, boleh. Ibu ke dirompok ke nongkrong baik ieu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Geuning Pak Haji amil datang. Naon Pak Haji? Ieu bade masihkeun zakat. Jang saha? Jang si ibu. Ibu punya suami, ibu nggak boleh menerima zakat. Yang boleh siapa? Suami. Tapi lamun cek mun ke dipastikan ke si bapakna nuju ke sawah boleh. Berarti teman cuma naon? Wasilah bae pelantara bae dipastikan ke suami. Tapi lamun ibu nu narimana dan ibu yang dikasih zakatnya sementara ibu ditanggung nafkahnya oleh suami walaupun suaminya tengah nafkahan ya karena geus teu tiasa naon stroke misalkan, maka tetap hukumnya tidak boleh. Misalkan ibu, ya Allah batur masyarakat abdi mana zakat. Ibu walaupun sugih uangnya banyak, suaminya stroke nggak punya duit, apakah ibu wajib zakat fitrah? Nggak wajib. Kewajiban suami. Suaminya pasien atas lah 1 juta. Pak ya 1 juta. Ini suami kedua atas ya. Gimana? Maka berarti wajib ngazakatan ibu dan anak-anak yang lain yang masih wajib di zakatan. Nutacan balik teh ya, gitunya seperti itu. Alhamdulillah banyak ilmu yang didapat, sangat bermanfaat. Ditambah tadi Abi ingin bocoran ke DKM kepada Bustami semuanya, harap mengikuti pengajian ini sampai selesai karena nanti insya Allah di akhir acara ada door press. Door press itu insya Allah cakap mengisahkan zakat fitrah, karena tema zakat fitrah saat itu alhamdulillah. Tapi ya door press tiga door press. Jadi ibu siap-siap nanti ada pertanyaan dari Ustaz, 3 pertanyaan seputar apa yang sekarang dikajinya. Tolong bulan. Pertanyaan selanjutnya, jika kita zakat fitrah kepada panitia zakat, Ustaz, itu niatnya niat mengeluarkan zakat atau menyerahkan zakat atau niat nitipkan zakat? Nitip. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Ustaz, ada orang-orang yang ditunduk oleh desa sebagai amil, cuma mendapatkan SK-nya dari desa bukan dari Basnas. Pertanyaannya apakah sah disebut amil? Kemudian kalau misalkan dia sah sebagai amil, maka berapa persen mereka berhak menerima zakat? Panitia itu tadi barusan sudah saya sampaikan, panitia itu statusnya adalah sebagai wakil kita, maka dari itu dia tidak boleh menerima zakat, dia wakil kita kok. Adapun niat saya mengeluarkan zakat fitrah atau niat saya menitipkan zakat fitrah saya. Kalau niatnya tetap niat mengeluarkan zakat. Niat mengeluarkan zakat. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah saya, fardu karena Allah taala. Cuma nanti ketika diberikan ke panitia berarti titip pang bagikeun. Seperti itu. Itu kedah niat deui. Udah kasihin aja dan nanti panitia yang tanggung jawab. Seperti itu. Niat normal seperti biasa ya. Niat normal seperti biasa. Untuk selanjutnya yang dapat SK dari desa, kalau kita lihat definisinya orang yang diangkat oleh imam di sini artinya sekarang itu adalah pemerintah. Di desa pun itu sudah sebagai pemerintahan, cuman pemerintahan bagian bawah gitu ya. Nah itu kalau kita lihat definisinya sudah dibolehkan karena dia termasuk dari pemerintah juga, cuman tidak dari pusat. Tapi kalau mungkin resmi banget itu dari pusat. Bahkan sekarang saya lihat ada semacam seminar tentang masalah jadi amil, nanti ada dapat sertifikat. Jadi amil itu harus ada sertifikatnya sekarang seperti itu. Kalau kita lihat definisinya, maka pemerintahan desa pun sudah bisa memberikan
SK kepada seseorang untuk menjadi amil, karena orang yang diangkat oleh pemerintah, dan di situ tidak dikatakan pemerintah pusat. Berarti tidak masih Basnas, Ustaz. Tidak masih Basnas. Cuman kalau yang resmi sebenarnya memang Basnas itu, yang dari pusat itu, seperti itu. Tapi kalau kita lihat definisinya, yang diangkat oleh pemerintah ya desa pun sudah pemerintahan. Kalau diangkat oleh desa tapi tidak dapat SK, Ya itu tadi. termasuk. Kalau kita lihat definisinya, walaupun dari desa tidak dapat SK dari pusat, dari Basnas misalkan, itu kalau lihat definisi amil itu dia sudah masuk amil, karena ini juga diangkat oleh pemerintah, cuman pemerintahan desa gitu, seperti itu, bukan dari pusat. Kalau yang resmi 100%, maksudnya resmi itu ada suratnya. Kalau dari desa ya resmi, resminya cuman dari desa, bukan dari atas gitu, itu seperti itu bedanya. Kadarnya, Ustaz. Kadarnya. Oh ya, untuk amil, untuk pembagian zakat itu kalau kebanyakan ulama sebenarnya harus dibagi rata. Misalkan di desa ini dari 8 asnaf itu ada berapa yang ada? Fakir, miskin, gharib, yang punya utang, mualaf nggak ada, budak nggak ada, cuman 3 misalkan, fakir, miskin, gharib, yang punya utang, cuman 3. Maka 3 ini harus dapat semuanya. Itu pendapat ulama. Namun kebanyakan ulama. Namun Imam Ibnu Ujail mengatakan boleh dengan 1 golongan saja. Misalkan nu fakir baik, nu miskin baik. Itu kalau yang ngebaginya amil. Kalau amil kan tujuannya pemerataan. Tapi kalau pribadi saya ngincik ngebantun beas, kausa ya sudah, beras saya misalkan kasih fulan besa orang, iya fakir, sudah, nggak harus dibagi 3, terus dia ka fakir, ka miskin, ka gharib, enggak, 1 orang saja. Tapi lamun ka panitia atau ke amil, maka panitia atau amil dia harus meratakan orang-orang yang berhak menerima zakat di sana. Kalau memang atas nama ada 3, maka 3 semuanya kebagian, seperti itu. Amilnya sendiri berapa persen, Ustaz? Tidak ada persenan, semuanya nanti tergantung kebijakan dari amil itu tadi. Mungkin orang ini misalkan si fakir ini mah lebih parah fakirnya, maka lebih dikasihnya lebih banyak, misalkan seperti itu. Jadi kalau ketentuan berapa persen tidak ada. Bahkan kalau di kitab-kitab sih pemerataan seperti itu. Allah alam shawab. Pertanyaan selanjutnya, apa boleh berzakat ke saudara atau keluarga kita yang fakir? Kemudian apakah orang gila tetap wajib berzakat atau wajib dizakati? Kemudian selanjutnya, orang yang tidak sholat dan tidak puasa, apa tetap wajib zakat? Yang pertama apa tadi? Berzakat kepada keluarga yang Berzakat kepada keluarga atau saudara. Misalkan bapak ke anak, itu bagaimana? Boleh, bahkan yang lebih bagus begitu ke saudara, supaya tambah erat. Saya kalau zakat ke adik saya, nggak usah jauh-jauh. Ya, jadi ke saudara, jika memang dia termasuk mustahik yang berhak seperti fakir atau miskin atau gharib, maka hukumnya boleh zakat ke saudara. Bahkan itu lebih bagus karena mengeratkan persaudaraan dan membantu saudara. Jadi dapat pahala zakatnya, dapat pahala meratkan tali silaturahim atau tali persaudaraannya. Boleh, asal jangan kepada orang yang ditanggung nafkahnya. Kalau misalkan saya menanggung biaya adik saya, terus saya zakat ke adik saya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan masing-masing, tapi dia nggak fakir atau miskin lalu saya kasih, boleh. Atau dari orang tua ke anak juga boleh. Tapi kalau dari anak ke orang tua itu tidak boleh. Kenapa? Karena orang tua itu biasanya mereka ditanggung sama, kalau misalkan mereka tidak mampu, orang tua ditanggung sama anaknya, maka tidak boleh seperti itu. Tapi kalau dari orang tua ke anak itu jarang. Walaupun orang tua suka ngasih juga bukan menanggung sebenarnya, ya, cuman membantu doang. Karena kalau udah dewasa, udah balik kan sudah bukan kewajiban, berarti sudah bukan nafkah, maka boleh menerima zakat kepada anak. Lalu selanjutnya orang gila itu tetap wajib zakat. Siapa yang wajib menzakati? Orang yang menanggungnya, itu pun kalau ada yang nanggung. Kalau nggak ada yang nanggungnya,
jama gila terlantar saya wallahu alam terkenal sudah ya teman. Kalau misalkan adik kita atau anak kita maka dan kita mampu maka wajib mengeluarkan zakat. Tapi kalau nerima zakat orang gila nggak boleh, kumah nerimana ya. Tapi kalau di zakatan wajib, tapi kalau nerima zakat tidak boleh. Terus selanjutnya orang tidak sholat tidak puasa, mugi-mugi dapat hidayah ya. Apakah berhak menerima zakat? Boleh, karena tidak ada syarat orang yang menerima zakat harus nu sholat, nu puasa ente. Tapi non miskin, fakir, sholat, sholat, ya. Wajib zakat tetap wajib. Tapi biasanya menjawab antara sholat, antara puasa, mau ngalukan zakat fitrah. Dia wajib zakat, dia wajib ngaluarkan dan boleh menerima zakat kalau dia fakir miskin. Tapi biasanya jami mutara sholat tara puasa jika nama mau ngaluarkan sholat puasa bagian itu buru-buru ngaluarkan zakat awal itu. Nu puasa teu ngaluarkeun naon-naon bae teu puasa, nu sholat teu matak rugi bae teu sholat, apalagi mana kudu ngaluarkeun beas ya berat bagi dia. Tapi apakah wajib? Wajib tetap mengeluarkan. Allah. Apakah boleh berhutang untuk bayar zakat? Saking pengen bayar zakat tidak punya uang sampai maksa hutang, boleh tidak? Kemudian zakatnya sah atau tidak? Kemudian ada satu keluarga sebanyak 10 orang membeli beras 1 karung 25 kg. Itu apakah sah? Berasnya tidak dipastikan masing-masing dari langsung 1 karung. Ini zakat untuk 10 orang. Apakah sah? Akhirnya tahun kemarin. Ya. Nah tadi yang pertama Ini berhutang untuk zakat. iya. Berhutang untuk zakat itu tidak boleh. Oh sudah, nggak wajib kok. Ketika kita cuman cukup buat makan kita aja, muntah ya lebihan, ya sudah nggak wajib. Ulah sampai hutang kangge zakat fitrah, nggak usah, tidak wajib. Ibu bahkan berhak menerima zakat, ya. Bila perlu bikin status, biar dibaca sama amil atau panitia. Tidak boleh berhutang untuk bayar zakat, tidak boleh. Kita sudah bukan kewajiban mengeluarkan. Kumahnya Ustadz asa dosa di mana? Dosa ngahutang malah dosa. Maksakeun, nggak ada. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah itu tidak menuntut terkecuali kemampuan hambanya. Kalau misalkan dia tidak mampu, nggak ada uang, ya sudah tidak wajib zakat. Ayana cangkang ge emam bae jang mam ge ieu ngan sakedik bae ge nang masian. Sudah nggak usah zakat. Kumanya abdi teu zakat asa dosa teu dosa ieu gitu ya. Justru kalau ngahutang malah dosa. Ya, kalau tidak darurat mah ya. Komo lamun niatna teu bayar. Ngahutang teu bayar, dosa gede. Ya, tetap di akhirat ke dituntutnya. Tetap pembahasannya bisa 1 jam pembahasan utang. Beda deh. Terus selanjutnya tadi ada satu keluarga meser beas 25 kilo diniatan langsung prung 1 kali. Hukumnya bagaimana? Tidak boleh. Harus diifroz dalam bahasa fikihnya. Harus diifroz itu apa? Dibagi 2,5 atau 3 kilo. Terus dibagi. Niat nu ieu nu abdi, nu istri, nu anak kahiji, kadua, katilu, kaopat, kelima, kagenep, katujuh. Ya. Gabung. Terus diniatan masing-masing, terus digabungkan di wadahan sakarung, terus dibagikan, boleh seperti itu. Tapi kalau ketika niat dikekepan sakarung, niat abdi zakat, abdi istri abdi si fulan nggak boleh. Harus dipisah dulu, harus diifroz terlebih dahulu bahasa fikihnya supaya puguh nu ieu nu saha. Sebab lamun teu puguh pokona mah nu di dieu nu mana mamah bagian abdi mana geus pokona mah di dieu teuing nu mana ieu ya nggak boleh. Manu kajelas heula dibagi heula tah ieu nu maneh ieu nu abdi kan gitu. Setelah diniatan eta mah dikumpulkeun dihijikeun di karungan deui, hukumna boleh kalau sudah diniatan. Tapi kalau langsung niat dalam 25 kilo untuk 10 orang maka tidak boleh. Lamun misalkan anak loba, saya kasih solusi, cari lagi partnernya yang anaknya banyak juga. Ya abdi putra nu can baraleg beges 4. Ya, kewajiban atau terus ageng tapi lumpuh terus balik
umurnya terus 30 tahun tapi lumpuh nggak bisa kerja atau dia stroke atau dia kurang normal, mohon maaf, iya wajib tuh orang tua ngajakatan terus balik loh, wajib karena dia tidak mampu karena misalkan lumpuh dan sebagainya. Nah, anaknya berapa totalnya? Aya 5. Cari yang sama, maksudnya nu sami nu kudu ngaluarkeun loba. Pak, ka dieu bapak tuh zakat tacan, ieu urang boga bea 3 kilo. Cek dia cuma hariung. Duaan. Niat abdi zakat diri abdi fardhu taala ngaluarkeun tah. Abdi nampi misalkan ngadoa, saya terima terus jadi milik nah kan? Diniatan kumahna, ieu zakat abdi ka dieu. Abdi terima, terus terima ku abdi niatan jang istri, basikeun deui. Ti itu tampi, ti itu ti istrina deui ka dieu. Ayo be sampai anakna. Eta anak genep biasa 3 kilo boleh seperti itu. Hah? Oper-operan. Ya, tapi harus sesama miskin aja. Sesama berhak menerima zakatna gitu ya. Itu seperti itu juga boleh ya. Allah alam sahab. Pertanyaan yang sering disampaikan oleh para panitia zakat, apakah ketika seseorang berzakat plastiknya harus dipegang dan berasnya harus dibuka ketika zakat fitrah? Kemudian apakah konsekuensi orang yang tidak berzakat, apakah dosa atau seperti apa? Untuk ngabuka atau apa diome itu tidak wajib. Tidak wajib. Aina ibu misalkan wajib diome ketika ku ibu dititipkan ka putra, jeung jajakeun ka panitia diome. Panitiana ieu ti saya ti ibu ieu mohon katampi henteu teu kedah. Begitu sampai ieu oh iya mohon tur nuhun. Enggak usah dibuka, teu usah diome. Tidak ada keterangannya. Ya. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya orang yang tidak berzakat bagaimana? Dosa gede, wajib hukumnya. Ketika dia tidak mengeluarkan zakat maka dosa besar dan ada konsekuensinya. Jelas adalah adab Allah. Kalau dalam hadis dikatakan orang yang tidak mau berzakat itu nanti harta-harta zakat itu tadi, barang-barang zakat yang seharusnya milik para fuqara masakin nanti di akhirat itu akan naon namina teh bahasa Arab dituk itu diikatkan karena leherna. Si harta tadi ngabentuk besi yang panas yang akan diikatkan di lehernya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan di dalam hadis itu dikatakan andaikan besi itu dikeluarkan ke alam dunia maka saking panasnya semua pepohonan yang ada di dunia akan kering dan air yang di lautan akan kering habis saking saking panasnya eta besi. Kabayang teh panasnya? Hah? Urang bebeuleman di dieu sakumaha ageung apina gladi itu asalnya moal garing ieu pepohonan. Ini sealam dunia bakal kering semua pepohonan dan air laut pun akan kering, akan habis saking panasnya eta besi. Dan besi itu diikatkeun dina naon? Dina leherna. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Dan yang diikatkan itu adalah harta anu kedahna dikaluarkeun milikna fuqara masakin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kurang lebih 27 pertanyaan telah dijawab dengan lugas dan jelas. Alhamdulillah. Maka nanti di akhir sesi akan ada 3 pertanyaan sebagai door prize yang akan disampaikan oleh Ustaz Fauzan. Namun sebelum di sesi door prize, barangkali Bapak dan Ibu masih ada yang ingin bertanya atau kurang paham, kami persilakan. Mangga. Setelah itu Pak, maka 1 pertanyaan lagi. Siap-siap yang ingin bertanya. Antum. Waalaikumsalam.
Ini masalah zakat tapi bukan zakat fitrah ya. Zakat uang. Uang yang wajib dizakati itu syaratnya harus satu nyampe nisab. Nyampe batasan yang ditentukan oleh syariat. Berapa? Yaitu seharga emas murni yang 24 karat yaitu 84 gram. Kalau 1 gram anggap 1 juta mi gampil ngitung nanya. 1 juta yang 24 karat nu rada murni, maka dikali 84 berarti berapa? Berarti 84 juta. Maka yang berhak mengeluarkan zakat uang itu satu uangnya 84 juta ke atas, misal lebih 100-200 juta. Yang kedua harus haul selama 1 tahun. 1 tahun itu tidak berkurang. Jadi misalkan kita punya uang 100 juta di bank, tanggal 1 Januari sampai 1 Januari tahun depan 2026 uangnya masih utuh 100 juta, bahkan cenderung nambah, maka ini baru wajib mengeluarkan zakat nanti tanggal 1 Januari. Tapi kalau uang kita cuman punya 40 juta, bahkan itu pun diangge atau keingin 84 juta naik 84 juta, terus gitu aya kebutuhan dicanak deui jadi 70. Terus 70 lain naik turun deui malah jadi 60 ya. Terus 60 kenging naon dapat duit naik jadi 90 juta. Nah, ketika naik 90 juta nyampe desa nisab, berarti etanganna ngawitan deui. Nu kamari mah terus lewat, da tos turun kan sempat habis gitu ya. Begitu naik deui nyampe 1 nisab 90 juta, tanggal sabaraha? Tanggal 5 Januari, berarti 5 Januari mulai. Di perjalanan CFD atos berkurang dari 1 nisab, maka berarti nisabna etanganna hilang. Tos teu kedah kenging deui naon? Kenging deui rezeki naik di 100 juta. Begitu naik tanggal sabaraha bulan naon? Itu mulai deui hitungan di awal deui. Seperti itu. Cuman 10 juta 30 juta misalkan ya. Disimpan lalu dia punya kebutuhan non itu ya tentu wajib. Jadi syaratnya hiji kedah sampai 1 nisab seharga emas 84 gram. Yang kedua kedah 1 tahun tidak berkurang. Kalau bertambah wajib, tapi kalau berkurang maka hukumnya jadi itu wajib. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ayo, Ustaz, Ustaz. Ada satu pertanyaan lagi mau nggak? Silakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu. Ada dari santri biasanya Sofi atau mana santri? Mangga itu dari mangga. Nisab nas? Nisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten sadaya-sadaya Pak Ustaz jeung sadaya. Dibujukeun kang bae peratasan isi kuring Pak Ustaz puntennya kan saudara putra antos balik wajib dinapakahan. Anu jadi pertanyaan apakah santri yang masih mengaji di pesantren atau pesantren wajib dinafkahi atau tidak, sedangkan di dalam kitab yang Nurul ini duka yang jadi namanya duka jadi 2 singkuring atas ngadamu bahwa santri mah masih wajib dinafkahan ku orang tuanya gitu. Terus zakatna wajib diniatan ku eta santri tapi wajib buka anu nganapakahan eta santri gitu. Yang mungkin selama kita santri masih melekat di dirina gitu mungkin ada kumaha eta penjelasan. Ya, tadi saya sampaikan orang kalau sudah balik itu sebenarnya tidak wajib dinafkahi ya. Kecuali kalau si
anak tersebut, misalkan tadi saya sampaikan, misalkan dia sakit atau stroke atau napi naon namina teh kurang rada kurang gitu ya. Atau memang dia tidak bisa kerja di antawisna seperti santri. Santri itu memang balik, pinter, henteu stroke, sehat. Tetapi dia di pesantren lamun ayeuna kerja mondokna teu mondok berarti. Maka berarti dia nggak bisa ngapa-ngapain, sehingga dia tidak ada pemasukan, nggak ada duit, nggak ada apa. Maka bagaimana? Maka berarti di biayana dinafkahan ku orang tuana, masih dinafkahan ku orang tuana. Adapun sehingga kenapa wajib dinafkahi si anak ini, santri ini? Karena dia posisinya sama dengan orang sakit, teu tiasa kerja, kan mondok loh. Tetiasa kerja, sementara dia butuh makan kan, di mana mamna? Ya udah dinafkahan ku orang tuana. Adapun menerima zakat, kalau memang si santri ini ada pendapat dalam kitab Yana juga, kalau memang dia ada potensi menjadi ulama, maka hukumnya boleh menerima zakat, ya secara langsung. Tapi kalau misalkan dia tidak ada potensi dan dia posisinya dinafkahi ke orang tuana, kan ayeuna mah aya santri ge sugih. Mulai cep sanud terang. Dia santri kene tapi sugih ya. Sugih ya, jadi artis dia walaupun santri. Gara-gara pecina hideung geus jadi coklat. Eta modal peci hideung jadi coklat bae jadi artis ya. Nah, kalau memang dia itu posisinya di pondok, nggak punya apa-apa, maka apakah santri boleh menerima zakat? Maka hukumnya boleh menerima zakat, karena dia apalagi santri jang emam bae teuing ti mana, bahkan dapat duit pun dari orang tua, mungkin pemasukan dan pengeluaran tidak sesuai, maka dia berhak menerima zakat seperti itu. Dan apakah wajib zakat kalau dia nggak punya duit? Ya nggak wajib, tapi mau dipasihan ku bapana, tah beas jangan zakat. Ya udah sekarang jang mam ayah henteu, ayah ti bapananya ngiring jeung bapana mam berarti terus ayah henteu, terus ayah dia punya beras ti bapana dipasihan, ya wajib zakat seperti itu. Tapi misalkan cicing medo ek zakat mana tuh atos teu aya teu gaduh ku bapa teh dipasihan, ku mamang boro-boro dia nggak punya apa-apa, maka berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Adapun orang tuanya nanti kalau memang dia mau ngasih zakat ya kasih. Misalkan boleh minta izin ke anaknya di zakatan ku bapana, atau dipasikeun berasna suruh zakat sendiri seperti itu. Tapi kalau misalkan dia kieu bae ti bapa teu dipasihan artos teu gaduh geus malam lebaran, wajib zakat teh eta si santri? Henteu teu wajib, engka punya apa-apa. Boleh menerima zakat, boleh, karena dia komo lain fakir miskin itu pemasukan 10.000 itu ayah 10.000 nadina, padahal butuhnya lebaran saparaha seperti itu. Saya waktu Ustaz telangkung abdi tabu 8 di itu acara di situ di Manis Lor Kabujong. Insyaallah padahal beliau kayak tabu 8 terus aya di Manis aya acara, tapi karena semangat ibu-ibu sareng hadirin terus beliau sudah mangkat gitu. Ada 2 deadline, satu di UPK, satu di Bapak Andis. Di Bapak Andis tadi untuk misal zakat pertanian, zakat padi itu berapa misalnya? Dan kita lihat cara pertanian di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Pak Ustaz, misalkan saudara sepupu gitu, nah, terus dia tersandung hukum, Hah? gini, Ya. nah, kan berarti kan sedang ada di pesantren itu ya. Nah, dia itu sehari-harinya makannya itu ditanggung sama kita. Nah, apakah dia itu wajib mengeluarkan zakatnya dari kita atau gimana? Nah, itu nanti kalau misalnya di
dikeluarkan, maksudnya didapatkan sama kita, apakah niat itu niatnya dari kita apa gimana Pak Ustaz? Ya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini ya, barangkali masih agak belum paham tentang masalah anak ini. Jadi anak kalau sudah balik ini sebenarnya bukan kewajiban orang tua. Jelasnya bedanya. Nafkahnya itu bukan kewajiban orang tua. Cuman ketika si anak ini kayak mondok, atau napis, stroke, sakit, atau gak bisa kerja dan sebagainya, maka berarti orang tua masih wajib nganafkohan ya. Nah, tapi terkait ngaluarkeun zakat untuk anak yang sudah balik, itu tidak boleh langsung oleh kita, walaupun kita yang nanggung nafkah. Beda dengan istri. Kalau istri atau anak-anaknya ditanggung oleh suami, itu bisa langsung tanpa harus izin kalau belum balik. Kalau istri mas jelas baliknya, tiba candi kawin is balik. Ya. Tapi kalau misalkan anak, kalau dia sudah balik, walaupun kita nafkahi, tapi ketika akan kita zakati, zakat fitrah, maka harus ada izin terlebih dahulu dari si anak tersebut, ya, atau kita langsung bae masihkeun beasna atau artosna, tah meser bae itu nyalira jung, gitu, seperti itu. Atau izin, ya ku mamah bade di zakatannya, misalkan seperti itu boleh. Tapi lamun ujuk-ujuk di zakatan bae, walaupun anak kita ini kita tanggung karena dia nggak bisa kerja, maka hukumnya tidak boleh. Jadi gitu. Jadi anak seperti santri lah, ulah tebi-tebi. Santri ini karena dia tidak bisa kerja, karena harus belajar, maka masih dinafkahi ke orang tua. Nah, tetapi kalau mau dizakati karena dia sudah balik, walaupun ditanggung zakatnya, maka harus ada izin, karena sebenarnya bukan kewajiban kita, kewajiban si anak, tapi kurang bade ditanggung. Kalau mau ditanggung ya kita ngomong terlebih dahulu, minta izin, atau kita kasihin berasna ke si santri, ke anak kita, suruh zakat sendiri, seperti itu ya. Allah alam bisawab. Masalah nisab naon namina teh padi ya. Kalau masih berupa padi gabah gitu ya, belum jadi beras, itu apa namanya, 1 ton 6 kintal, sekitar 36. 1 ton 6 kintal 36 kilo. 1 ton 6 kintal 36 kilo berarti seberapa? 1 ton berarti seberapa? 100 10 kintal. 10 oh berarti 16 kintal 36 kilo itu kalau berupa gabah. Tapi kalau sudah dijadikan bea sadaya, maka wajib zakatnya lamun tos sani sobat sabaraha, yaitu 8 kintal. 8 kintal pamitos nyampe 8 kintal, maka hukumnya wajib zakat. Zakatnya ketika itu, ketika panen. Zakatnya berapa kalau 8 kintal? Zakatnya itu kalau memang apa namanya, pakai biaya ya, pakai biaya, misalkan nyiramna nyewa naon mesin dan sebagainya, cairna ge nyandak di mana gitu, itu apa namanya, usyur, rubul usyur, 1/4/10, berarti 2,5 nisful usyur, mohon maaf salah, nisful usyur, separohna 1/10, berarti 5%. Maksudnya tina 8 kintal teh mun beasnya untuk jadi beras 8 kintal dibagi 10 sabaraha hasilnya, engke terus dibagi 2 gitu. Tapi kalau pakai biaya, kalau nggak pakai biaya, contohnya misalkan China irigasi ngalir sendiri, baru dipacul ngocor nyalira China, atau dari hujan, berarti kan tinggal biaya.
Kalau tidak melakukan biaya, maka ngaluarkeun al-usyur 1/10, artinya 10%. 10% dari nisab, dari hasilnya misalkan 20 kintal ya, atau ya 20 kintal. 20 kintal dibagi 10 berarti berapa? 10%-nya mun 20 kintal 2 kintal ya. Nah, 2 kintal berarti ngaluarkeunna 2 kintal lamun ngangge biaya, lamun teu ngangge biaya. Lamun ngangge biaya berarti cuman 10 kintal setengahna. Jadi al usyur kalau pakai biaya, nisful usyur itu kalau nggak pakai biaya, kalau pakai biaya 10% kalau pakai biaya, 5% kalau nggak pakai biaya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Mau cekapnya? Cekap kalau saya sebelum ditutup dengan doa Pak Ustaz. Maka sesuai informasi tadi, cepat saja yang bisa jawab, nanti ada doordash dari Ketua DKM. Yang pertama pertanyaannya langsung ngacung ya, langsung ngacung enggak? Yang pertama, siapakah orang yang wajib berzakat? Maka itu. Orang yang balik. Yang lain maka zakat fitrah. Siapakah orang yang wajib membayar zakat fitrah? Tadi dijelaskan di awal tadi. Paling pertama. Baru. Orang yang menemui waktu di bulan puasa dan hari raya, betul Ustaz? Orang yang menemui Ramadan dan hari raya itu yang wajib berzakat. Kurang dikit sih. Kurang dikit. Kurang karena dan punya dan cukup. Ya, kurang satu jawaban lagi. Kalau tidak dengan pertanyaan maka enggak. Orang yang menemui Ramadan sampai hari raya Idul Fitri masih bernafas. Terus Masih hidup. terus. Udah. Habis Idul Fitrinya masih hidup enggak? Kurang yang mana, Bu? Baik, dari pertanyaan cepat saja ya. Yang bisa langsung ngacung. Sebutkan waktu-waktu berzakat. Yang santri kepada bisa tak? Santri keempat mana? Waktu berzakat waktu apa saja? Waktu Jawa adalah dari awal Ramadan sampai Iya. sebelum hari Fitri. Terus Terus waktu yang Wajib. bolehkan, waktu yang wajib adalah malam Fitri. Iya. Dan waktu yang afdal adalah setelah sholat subuh Iya. sampai Sholat Tahid. Nomor 4 waktu apa? Makruh lah. Waktu sebelum haram. Sebelum ya boleh jam 4 atau haram. Nomor 5 waktu. setelah sholat Idul Fitri sampai habis Ramadan. Ya, yang kelima. Itu jawabannya udah benar, cuman menyebutkan dia makruhnya. Ya kata Ustaz jawabannya sudah benar semua, sudah komplit 5, cuma tidak disebutkan makruhnya. Jadi boleh sah, yang pertama sah ya. Nah, tinggal 2 lagi, maka siap-siap. Ayo, ini yang satu juga boleh ya. Jawab. Ya. Jawaban asal tidak apa-apa yang penting benar. Tidak usah dijelaskan ya. Sebutkan 8 mustahik zakat, sebutkan saja. Itu dijelaskan tadi. Jangan sampai mesin langsung. Tuh belakang. Belakang, yang belakang. Kerudung hitam. 8 mustahik zakat, sebutkan. Di pintu. Di pintu aja sebutkan. Nah, Ya. Apa aja 8 ten? Ya.
waktunya 3 detik. Mualaf. Ulangi lagi, fakir, miskin, terus. Udah, mualaf tadi udah. Udah. Ibnu Sabil. Ulang 2 atau 3? 2. Ulang 2. Ulangi lagi sekali lagi. Yang lain siap-siap. Ulang browsingnya. Ulang HP. 1 fakir, terus. Ibnu Sabil. Budak, ya betul. Ya, sah kata Ustaz maka. Ya, nanti setelah pulang ada ketua DKM. Ibnu Sabil, Tadi budak, Ibnu Sabilillah. Rikob, budak. Kemudian pertanyaan ketiga, apa perbedaan antara fakir dan miskin? Nah, maka ibu enggak. Ini langsung contoh Ustaz. Kalau fakir pengeluaran 10.000 pendapatan 5.000 ke bawah. Kalau miskin pengeluaran 10.000 pendapatannya 5.000 ke atas. Contoh betul. Betul, udah cukup. Alhamdulillah. Sah dan makanya nanti pokoknya setelah selesai merapat ke BKM kain. Baik. Alhamdulillah sangat manfaat yang sudah disampaikan beliau. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan zakat fitrah tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengan rezeki untuk membayar zakat ya dicukupkan rezeki oleh Allah dan untuk menambah keberkahan kepada Al Mukarram dimohon untuk memimpin doa. Allahumma salli ala sahabina wa syafi'in dukhna maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli salatina ashabir alhamdulillah bil alamin hamdan mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa jalalim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadhihi jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'na syaqiyan wa la mahruma. Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la karban illa nafastahu wa la dhallan illa رددت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقه أهلنا وقربت لنا في ديننا مع أهل الكتب وسوادك ربي وفقنا وفيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حددا دائما وأخلك علما نوض بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرب بضمنك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أياتنا سمن واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من الحق دعنا والوفاء بكتاب من الشفاء وعنا لكرم الشرفاء وعنا الصبي مصاب الغرور. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالقبول والى حضرة النبي رسول الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kekurangan, kesalahan atau ada tutur kata yang kurang berkenan. Kebetulan saya ini mungkin nggak pulang lagi, langsung acara kembali pengajian juga sama rutinan. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Mohon doa selalu dari Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.